merupakan kelebihannya dengan produk-produk yang sudah bisa diproduksi secara efisien. Yang kedua itu ada exporting dan importing. Jadi ekspor itu kan menjual, sedangkan impor itu membeli gitu. Ekspor itu kayak mengirimkan bahan mentah atau produk ke negara lain, misalnya kayak mengekspor pesawat atau yang lain-lain gitu kan. Sedangkan impor itu membeli bahan mentah untuk dipakai negara dan kemudian negara negeri. Yang ketiga ada itu neraca perdagangan. Jadi apa sih itu neraca perdagangan? Neraca perdagangan itu nilai total impor dan kalau tertentu. Jadi misalnya kalau misalkan suatu negara mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, maka neraca perdagangannya itu akan bersifat untung positif. Tapi kalau misalnya sebaliknya neraca melakukan impor lebih banyak daripada ekspor, maka akan sebaliknya itu deh. Yang kedua, kita akan bahas metode. Jadi sebuah perusahaan kalau misalnya udah memutuskan untuk masuk ke pasar internasional, pasti butuh langkah-langkahnya gitu kan. Langkah-langkah itu memiliki resiko dan keterlibatan yang besar gitu. Jadi apa sih langkah-langkah yang pertama? Yang pertama itu ada perizinan dan waralaba. Jadi perizinan dan waralaba itu maksudnya perusahaan yang dimana mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi atau memasarkan dan menggunakan nama baiknya. Misalnya contohnya itu kayak, jadi di Prancis itu ada perusahaan yang namanya yogurt di Prancis, namanya yogurt itu. Nah, mereka ini diizinkan sama Amerika Serikat dan si Prancis ini tuh tetap mempertahankan cita rasanya, sehingga produsen Amerika Serikat membayar perusahaan Prancis tersebut sebagian dari pendapat dari penjualan produk tersebut. Itu adalah perizinan dan waralaba. Yang kedua, ekspor. Jadi kalau langkah-langkah untuk masuk ke pasar internasional itu kan pasti butuh ekspor kan. Nah, sebagai contoh itu di Kanada itu ada perusahaan LED. Jadi LED itu lampu penerang dan hemat energi. Itu tuh membantu masyarakat dan perusahaan utilitas mencapai tujuan mereka untuk memangkas biaya dan mengurangi dampak iklim. Jadi karena unik barangnya itu akan diekspor ke negara-negara lain. Yang ketiga itu ada kemitraan atau joint ventures. Jadi kemitraan yang ini tuh kayak misalnya bergabung dengan perusahaan lain untuk mendapatkan wawasan agar kita itu tidak mendapatkan resiko yang lebih besar dalam melakukan pemasaran bisnis. Oleh karena itu, kalau misalnya melakukan aliansi dengan perusahaan lain itu membutuhkan komitmen yang tinggi karena hal tersebut sangat kompleks. Pada tingkat keterlibatan yang lebih dalam bisnis internasional. Nah, sebuah perusahaan berkembang dengan fasilitas yang tentunya dimiliki, yaitu kayak fasilitas produksi, pemasaran dalam satu negara atau lebih dari negara asing. Terus mereka juga melakukan investasi langsung biar dia beroperasi secara penuh, secara maksimal gitu. Namun kalau kita investasi itu kan resikonya pasti gede kan. Dibandingkan dengan usaha yang patungan rame-rame gitu, beda. Kalau investasi itu biasa kerugiannya lebih besar. Aliansi strategis. Aliansi strategis berbentuk terbaru dari struktur bisnis internasional adalah kemitraan yang dibentuk untuk mencapai keunggulan kompetitif di seluruh dunia. Jadi dari aliansi strategis itu mirip dengan usaha patungan, dia beda sama usaha investasi. Dia jadi lebih aman. Terus dia skala globalnya itu tinggi, beda sama yang investasi skala globalnya itu lebih sedikit gitu.
Perusahaan dagang. Perusahaan dagang menyediakan hubungan antara pembeli dan penjual di berbagai negara. Pembeli itu, tapi dia versi ke luar negeri. Biasa kita kayak jadi salonnya itu, kita ada orang jual sama orang mau beli, kita cari terus kita kasih mereka. Counter trade ini awalnya itu ada di 1990-an, terus kan banyak negara yang berkembang, terus mereka tuh pembatasannya tuh besar, jadi dia kayak mata uangnya tuh kan beda ya sama mata uang yang di luar sana. Sedangkan kalau mau ekspor sama impor itu kan pasti agak sulit ya, jadi mata uangnya ini berbeda. Jadi makanya ada jasa pertukaran barang dan jasa. Jadi kayak kita tukarnya tuh versi dari nggak pakai duit, jadi kita kayak barang atau jasa yang kita punya kita tukar ke negara lain. Contohnya kita kayak di 47 dari Arab Saudi, tapi kan kita minyak Arab Saudi itu hasilnya kan minyak, jadi dia dari bensinnya itu dari Arab Saudi. Tapi kalau misalkan mesin gitu-gitunya kan bukan dari Arab Saudi. Perusahaan multinasional itu perusahaan yang beroperasi secara global, dia kayak tanpa ikatan negara atau wilayah lain, jadi dia nggak ada terikat sama negara pun. Terus biasanya level keterlibatannya itu tinggi karena dia internasional, jadi dia kayak ke seluruh dunia gitu. Biaya masuk itu pajak yang dikenakan atas konten tertentu. Kan kita kayak beli barang di Jepang, kita kena pajak lagi dong. Tarif itu ada dua, ada tarif pendapatan dan tarif protektif. Kalau tarif protektif itu biasa buat melindungi industri yang di dalam negeri, sedangkan kalau yang di pendapatan itu dia biasa itu buat ngambil aja sih duit dari pelanggan yang beli barang di luar negeri. Jadi kayak kalau misalnya kita kena pajak terus kan pasti duit yang kita beli lebih sedikit. Beberapa ada namanya dumping. Dumping itu beberapa negara merancang kebijakan proteksionis mereka sebagai cara untuk mengimbangi praktek perdagangan internasional. Dumping itu kayak dia ekspor produk dalam jumlah besar, jadi kayak lebih murah gitu, kayak grosiran ya. Dumping itu dia sebenarnya dia gara-gara dia lebih murah itu dia bisa nurunin harga pasar sih. Hambatan non tarif tindakan pajak diberlakukan untuk pemerintah untuk lebih memihak pemasok dalam negeri dibandingkan pemasok. Hambatan itu biasa dari barang pemasaran barang asing di suatu negara, jadi harga ekspornya tuh lebih tinggi.
sama. Alasan pembatasan perdagangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kualitas barangnya kita naikin. Jadi kan pasti harga modalnya juga akan lebih besar ya daripada kualitas barangnya. Oke, ya. Saya tambahkan. Nah, kalau kita bicara mengenai ekspor, berarti upaya yang dilakukan suatu negara agar negara ini memiliki kemampuan dalam hal meningkatkan daya saing dalam bisnis internasional. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana produk-produk yang ada di dalam negeri berupa barang ataupun jasa dapat dipasarkan dan diperdagangkan di negara-negara lain. Nah, untuk itulah maka ekspor perlu ditingkatkan agar nantinya terjadi pemasukan dari suatu negara dalam hal meningkatkan nilai kemakmuran. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh negara antara lain pertama, negara harus memberikan kemudahan dalam hal ekspor seperti memberikan kemudahan dalam perizinan, dokumen, dan administrasi. Yang kedua, negara bisa bekerja sama dengan duta-duta besar yang ada di beberapa negara untuk memfasilitasi para pelaku bisnis yang ada di Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk membantu dalam hal memasuki pasar dari suatu negara melalui adanya keberadaan duta besar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan Departemen Perindustrian. Nah, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelatihan dalam meningkatkan nilai ekspor, seperti memberikan pelatihan terhadap manajemen dalam hal manajemen ekspor maupun di dalam hal peningkatan nilai kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing. Nah, selanjutnya pemerintah juga bisa memberikan seperti bantuan pendanaan kepada pelaku-pelaku bisnis, seperti salah satunya mendorong UMKM untuk mau terlibat dalam kegiatan ekspor supaya produk-produk Indonesia bisa menjadi komoditas yang disukai oleh masyarakat di dunia. Nah, itu dia antara lain. Oke, udah paham? Oke, kalau sudah silakan lanjutkan. Ya, silakan. Tadi disebutin kalau impor itu biasanya pakai bahan baku. Nah, kenapa dalam bisnis global ini impor itu kenapa lebih menggunakan bahan baku? Kenapa bukan seperti barang jadi atau barang setengah jadi? Karena kalau bahan baku kita buatnya bisa sesuai kreativitas kita sendiri, ya. Terus harganya juga bisa lebih murah, ya. Daripada kalau yang udah jadi, orang kan sih nggak ada keuntungan lagi. Benar? Oke, saya tambahkan. Nah, dalam era globalisasi, terbukanya perdagangan internasional, banyaknya suatu negara yang melakukan ekspor terhadap bahan baku dikarenakan pertama ingin menciptakan kemitraan terhadap perdagangan internasional agar nantinya terjadi kemitraan dan saling menguntungkan, seperti misalnya contoh yang dilakukan Indonesia sekarang ini menerapkan sebuah kebijakan bahwa setiap produk-produk asing harus ada 35% paling tidak bahan baku material lokal. Tujuannya apa? Nanti diharapkan bahan baku material lokal itu digunakan agar dapat memberikan pemasukan bagi negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu sekarang keseluruhan terhadap kegiatan bisnis internasional tidak barang jadi, tetapi pemerintah menghimbau ada barang setengah jadi atau barang jadi yang dimana bahwa bahan baku materialnya harus ada unsur-unsur dari sumber daya Indonesia paling tidak 35%. Yang tujuannya apa? Meningkatkan nilai nanti pemasukan suatu negara dan dapat juga mendorong kemitraan usaha terhadap suatu negara sehingga bisnis internasional bisa diciptakan dalam hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan atau mutualisme. Nah, begitu juga sekarang nih
pemerintah di Indonesia sekarang lagi sedang mengajukan supaya di dalam pengajuan tuntutannya melalui World Trade Organization bahwa Indonesia diharapkan atau pemerintahan Jokowi menghimbau bahwa Indonesia sudah saatnya tidak lagi melakukan ekspor terhadap bahan baku sumber daya alam seperti besi, nikel, bauksit dan lain sebagainya. Nah, pemerintah di Indonesia itu menghimbau kalau orang-orang atau negara-negara Amerika ingin melakukan bisnis internasional di Indonesia dan melakukan investasi, sebaiknya tolong di Indonesia juga dibangun smelter yang tujuannya apa? Nanti agar di Indonesia juga bisa menghasilkan tidak lagi sumber daya alam yang diekspor, tetapi ada dalam bentuk barang supaya dapat meningkatkan nilai jual. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia supaya nanti kegiatan investasi di Indonesia tidak lagi mengekspor sumber daya alam mentah saja seperti besi, bauksit, nikel, batu bara dan lain sebagainya, tetapi sudah menjadi barang setengah jadi atau jadi yang nantinya diharapkan supaya memberikan nilai pemasukan yang lebih bagi bangsa kita yang digunakan untuk peningkatan nilai bisnis global. Nah, itu dia tambahannya. Yuk. Tadi kan ada bahas kontak track ya. Di situ kan tadi dibilangnya ada pertukaran barang dan jasa, barang dan jasa. Kalau misalnya pertukaran itu antara jasa, kalau itu kan contohnya kayak cuma barang dan barang ya. Kalau misalnya jasa tuh ada nggak? Sama contohnya apa sih kalau secara internasional? Pertukaran TKW sama tenaga kerja negara asing. Kayak misalkan orang Arab kerja di Indo, Indo kerja di Arab, gitu. Oke, ya bisa. Selain itu jangan lupa satu lagi bahwa perdagangan dalam bisnis global atau internasional terbukanya juga lalu lintas perbankan di dalam suatu negara. Seperti contohnya, misalnya saya pengusaha Malaysia, Anda pengusaha Indonesia. Nah, supaya bisa melakukan kerjasama bisnis internasional dengan baik, maka lalu lintas perdagangan dalam bentuk perbankan internasional bisa diciptakan. Agar nantinya pembayaran melalui bentuk LC, letter of credit-nya bisa dilakukan dengan baik. Nah, inilah yang sedang terjadi di mana perdagangan internasional tidak hanya mencakup tenaga kerja, tetapi juga jasa keuangan seperti lintas perbankan. Lalu sekarang juga Indonesia bisa memperjualbelikan nilai saham ke go internasional melalui stock exchange dalam bentuk New York Exchange atau London Exchange dan lain sebagainya. Nah, jadi semakin berkembangnya suatu negara dengan adanya peningkatan nilai kemakmuran dan juga kemajuan terhadap teknologi dan informasi, maka membawa perubahan terhadap nilai bisnis internasional yang sekarang meliputi perdagangan obligasi internasional, saham internasional, maupun dalam bentuk surat-surat berharga atau bonds internasional yang diperjualbelikan oleh suatu pemerintah atau negara. Oke, paham? Oke, kalau silakan lanjutkan. Alasan